Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun Anda menyaksikan video ini. Jumpa lagi dalam mata kuliah tipografi dasar bersama saya, Pak Aji. Kali ini kita akan membicarakan karakter khusus dalam tipografi. Ada angka, ligatur, dingbat, diakritik, punctuation, mata uang. Apa itu? Mari kita masuk ke dalam materi. Ya, terdapat beberapa karakter khusus dalam tipografi yang penting, terutama nanti kalau kita mau merancang satu karakter set utuh ya, typeface. Selain 26 huruf dalam alfabet Latin, baik uppercase maupun lowercase, ada karakter yang disebut sebagai analphabetics. Analphabetics itu apa? Ya itu tadi yang saya sebutkan, ada angka, ligatur, dingbats, diakritik, punctuation atau tanda baca, dan mata uang. Untuk mudahnya sih, semua karakter yang ada pada papan ketik Anda atau keyboard Anda ya, termasuk karakter yang jarang kita gunakan atau bahkan jarang kita lihat dalam keseharian. Pada pertemuan kali ini saya akan banyak merujuk pertemuan-pertemuan sebelumnya, jadi nanti Anda perlu perhatikan ya apa saja istilah-istilahnya yang saya sebutkan. Kita masuk ke angka. Angka adalah simbol untuk menyatakan bilangan atau jumlah. Ada beberapa gaya atau style dalam tipografi untuk penulisan angka atau numerals pada setiap fontnya. Ada lining, ada old style, ada tabular, ada juga superior atau inferior figures atau numerals. Kita lihat satu-satu. Ya, lining figures atau numerals atau uppercase nama lainnya, cap, lining, modern, titling, dan juga ranging. Ini style yang diperlakukan seperti layaknya huruf besar atau uppercase, di mana setiap karakternya itu berdiri di atas baseline ya, seperti Anda lihat ini, dengan lebar dan tinggi seragam sampai ke cap line. Untuk beberapa font itu mungkin ada yang sedikit melebihi baseline maupun cap line. Nah, style ini termasuk style standar. Angka dalam lining figure ini cocok untuk deretan teks atau paragraf yang memang ingin menonjolkan angka, karena memang kehadirannya tuh cukup mengganggu kelancaran kita sebagai pembaca ya, seperti yang bisa Anda lihat pada contoh paragraf yang menggunakan angka yang menggunakan lining numeral seperti ini. Ini angkanya sangat jelas terbaca. Berbeda dengan old style figures atau numerals. Di sini angkanya itu ya, style angkanya itu sifatnya seperti huruf kecil atau lowercase. Ukurannya juga, di mana nanti setiap karakternya itu punya ascender, ini ya, dan juga punya descender. Descender selalu di bawah baseline. Ascendernya bisa setinggi X height. Angka dengan style ini kalau ditempatkan dalam paragraf itu jadi tidak terlalu menonjol karena bisa berbaur dengan teksnya. Jadi akan sulit untuk melihat di mana ada angkanya, kecuali Anda betul-betul memperhatikan. Itu karena dia bisa bersembunyi dengan baik, karena dia mirip dengan huruf kecil atau lowercase. Berikutnya adalah tabular atau tabular figures atau numerals. Jadi di sini stylenya itu jarak dengan lebar antar karakter angka itu semuanya sama. Pada huruf ini disebut sebagai monospace. Style ini cocok kalau digunakan untuk angka-angka yang
akan disusun secara vertikal atau pada tabel atau kolom untuk menghitung data keuangan atau data finansial ya. Ini tabular ini ada yang lining maupun yang non lining. Non liningnya seperti old style tadi ya, keluar dari baseline. Nah, kalender berikut ini dicoba untuk menempatkannya, angka-angka ini dicoba untuk menempatkan pada kolom, padahal dia ukurannya berbeda-beda sehingga kelihatan tidak enak dilihat ya, karena dia jadi amburadul, tidak urut. Sudah ukurannya berbeda, dia juga tidak menempati ruang yang sama. Nanti kita akan lihat lebih jauh ini ya. Kita akan masuk ke superior atau inferior figures atau numeral lebih dahulu. Ini style yang digunakan untuk angka kecil yang ukurannya tuh di bawah tinggi excite. Biasanya ini untuk menuliskan catatan kaki, footnotes, dan pecahan atau fraction. Superior itu menggantung pada cap line, sementara inferior itu berdiri atau melintasi baseline. Ini superior maupun inferior ini bukan semata karakter angka yang dikecilkan atau semacam versi miniaturnya, melainkan dirancang khusus supaya dia tampak lebih menyatu dengan keseluruhan angka maupun huruf yang nantinya Anda rancang. Kita coba lihat pecahan ya, fraction. Jadi ada dua jenis fraction atau pecahan yang kita kenal dalam tipografi, yaitu diagonal fraction yang di sebelah kiri ini atau M fraction dan vertical fraction atau N fraction. Ini menyebutkan M dan N ini karena memang menggunakan ukuran standar ukuran dalam tipografi M dan N. Nanti silahkan Anda cek lagi mengapa dia apa itu M dan N. Dan garis miring atau solidus yang terdapat pada tanda baca itu tidak bisa menggantikan garis miring atau bilah pecahan pada perancangan untuk pecahan ini, karena memang berbeda gitu loh, berbeda jauh dari segi sudutnya, panjangnya, juga dari segi posisi pada baseline. Bilah pecahan ini dirancang memang secara khusus, di mana nanti kita sebagai desainer itu bebas untuk mengatur tampilannya. Yang penting saat merancang fraction atau pecahan ini, kita sudah disediakan kerning yang default gitu loh. Hampir kita tidak perlu mengatur sendiri jarak antara angka ini, karena memang secara otomatis dia akan mendekat, sehingga antara pembilang maupun penyebut ini tidak akan berjauhan. Sekarang kita akan masuk ke rata kanan, desimal, atau monospace. Ini yang tadi saya bicarakan sebelumnya. Jadi saat Anda merancang, Anda perlu pertimbangkan mana yang mau Anda ambil, apakah rata kanan atau rata desimal atau monospace, yang mana ini adalah tabular tadi. Jadi angka pada rata kanan ini dibuat rata kanan hanya jika punya jumlah karakter yang sama sebelum dan sesudah titik desimal ini ya, 50 dengan 76 ini ya. Tapi ketika ditambahin karakter di kanannya, maka dia akan menggeser sehingga jadi tidak seimbang. 2, 3, 4 ini jadi bergeser miring ya. Meskipun tambahannya atau justru karena tambahannya itu tidak punya ukuran yang sama dengan angka secara keseluruhan, sehingga kalau miring ini kan berarti mengurangi keteraturan, mengurangi readability. Sistem ini bagus karena bagusnya itu bisa mempertahankan rata kanan ini, pola ini berdasarkan garis merah ini ya, perhatikan ya.
sehingga dia rata. Kita masuk ke rata desimal. Dalam rata desimal ini, kalau Anda lihat, ada penjajaran dari titik desimal dan karakter yang bisa mengimbangi ketidakberaturan yang ada pada rata kanan ini. Jadi semua angka disejajarkan secara vertikal, dan karakter tambahan apapun yang nanti Anda sertakan itu ada di sebelah kanannya, di luar gitu ya, di luar garis vertikal yang kanan ini. Karena angka-angkanya tidak monospace seperti angka 1 ini dengan angka 4, sehingga akan menciptakan ketidakberaturan lagi yang baru. Angka 1 kan sempit, sementara angka 4 lebih lebar, sehingga tidak menciptakan keberaturan, dan hasilnya nanti ya seperti ini, ada miring gitu ya. Lalu ada yang namanya monospace. Ini mungkin bisa jadi solusi untuk angka-angka tertentu yang memang ditujukan untuk disusun secara vertikal atau untuk memudahkan penghitungan itu tadi, seperti di tabular tadi ya. Setiap karakter tanda baca angka itu menempati jumlah ruang yang sama, meskipun lebar karakternya itu berbeda, sehingga dia tidak akan mengganggu. Ini ya, 1 ini kan lebih sempit ya, lalu ada 2 yang lebih lebar, dia tetap menempati ruang yang sama. Jadi apapun nanti Anda putuskan untuk lakukan, yang Anda lakukan terhadap karakter angka ini, Anda pastikan Anda tahu resiko-resiko tertentu ya ketika Anda memilih ini. Kita masuk ke ligatur atau ligatures. Ini berasal dari kata ligare, bahasa Latin, artinya dia mengikat gabungan 2 huruf atau lebih. Ini dulu tuh muncul untuk menyesuaikan kerning antara huruf tertentu di masa teknologi metal type masih digunakan. Dulu daripada memotong cetakan metal type-nya, lebih baik memang dijadikan satu aja agar tidak menyusahkan si tukang kerningnya atau tukang settingnya ya. Dalam struktur bahasa Indonesia memang hampir tidak dikenal ya malahan, tapi ini lumrah di beberapa negara seperti di Denmark, Norwegia, Prancis, dan seterusnya ini. Kini selain dari segi fungsional yang sangat bergantung pada bahasa ini juga dirancang untuk menambah keanggunan atau keindahan, menghaluskan peralihan antar huruf tertentu. Misalnya seperti ini ya, sweetest dan ET, ST, ET pada kata fit, CK pada kata kick. Hampir tidak ada fungsinya selain untuk memperindah. Selanjutnya adalah beberapa jenis ligatur. Ada stylistic ligature yang memang bertujuan untuk memecah tabrakan antar karakter yang tidak diinginkan ketika huruf digabungkan. Yang paling umum adalah huruf F dan I. Lalu ada lexical ligature atau diphthongs istilahnya. Ini gabungan 2 huruf vokal, misalnya A dan E, O dan E. Kemudian ada discretionary ligature yang menambahkan sambungan berhias sehingga punya nuansa sejarah tertentu, seperti yang Anda lihat pada paragraf sebelumnya. Contoh ini ya. Ini masuk dalam discretionary ligature. Karakter berikutnya yang khas adalah dingbats. Ini satu set karakter yang terdiri dari ragam tanda atau simbol atau ornamen tertentu, gambar, bahkan ikon. Biasanya punya tema tertentu yang dirancang untuk menggantikan huruf tertentu pada papan ketik atau keyboard. Dingbats ini
masuk dalam karakter non-alfabetik sebetulnya, atau pyfonts. Jadi fungsinya memang untuk menghias atau menarik perhatian. Bisa Anda gunakan untuk membatasi antar paragraf, membatasi atau mengakhiri kalimat. Ini termasuk yang cukup populer ya, ITC Zap Dingbats. Selanjutnya ada karakter khusus yang disebut sebagai diakritik atau diakritik. Biasanya hanya tersedia untuk huruf-huruf lowercase dan jarang pada huruf uppercase, meskipun bukan berarti tidak ada. Diakritik itu adalah tanda atau simbol yang ditambahkan pada huruf tertentu yang memang hanya ada pada bahasa tertentu. Dalam bahasa Indonesia sangat sulit ditemukan ya, hampir tidak ada juga ini. Bukan berarti tidak boleh, kalau mau merancang silahkan, kalau mau merancang typeface yang menggunakan diakritik. Ini adalah contohnya yang cukup mudah untuk dijumpai. Misalnya ini acute ini ya, atau double acute. Ini berasal dari kata bahasa Latin acutes, yang berarti tajam. Ini mewakili vokal dengan nada tinggi atau naik. Kita akan masuk ke tanda baca atau punctuation. Ini maaf ya, saya salah ketik. Ini harusnya punctuation. Punctuation adalah sebuah sistem tanda baca dalam standar bahasa tulis untuk menyusun, memisahkan unit, dan untuk memperjelas maksud dalam bahasa tulis mewakili sebuah makna tertentu. Misalnya simbol-simbol dalam aritmetika, tanda minus atau pengurangan, perkalian atau multiply, plus pertambahan, sama dengan atau equal. Masing-masing tanda ini kan mewakili makna tertentu. Itu satu. Kemudian nanti Anda juga perlu memperhatikan jarak antar karakter, terutama dengan angka, karena dia berkaitan dengan angka. Anda perlu memperhatikan jarak 1, misalnya Anda merancang angka 1 di minus 0 gitu misalnya ya. Anda perlu perhatikan jaraknya. Dan juga karakter khas, sifat khas dari simbol-simbol aritmetika ini. Lalu ada ini punctuation. Ini yang punctuation yang betul-betul penting untuk dirancang saya rasa, karena memang ada pada papan keyboard. Jadi misalnya ada ellipsis ini otomatis biasanya ya saat Anda mengetik di program seperti Word, ada ketik 3 titik berturut-turut, dia akan otomatis mendekatkan jaraknya antar 3 titik itu. Karena memang secara fungsional 3 titik itu untuk memberi penekanan atau jeda pada teks yang menyusul berikutnya. Lain lagi misalnya nanti ada prime, ada juga nanti apostrof. Silakan nanti Anda pelajari apa fungsi masing-masing punctuation itu. Yang terakhir adalah mata uang atau monetary symbols. Ini simbol atau logo yang mewakili mata uang sistem atau sistem keuangan tertentu. Ada beberapa mata uang yang tidak ada di sini. Kalau Anda ingin merancangnya, Anda tentu saja perlu melakukan studi terlebih dahulu, analisis terlebih dahulu. Seperti apa nanti rancangan typeface untuk karakter simbol mata uang ini, agar pertama sesuai dengan sifat atau bentuk dari mata uang itu sendiri, kemudian sesuai dengan konsep yang Anda rancang. Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Jadi
Ini buku yang bisa Anda baca lebih lanjut. Saya mengambil dari sini. Apapun yang Anda rancang nantinya, ingat selalu bahwa tujuan merancang itu adalah untuk berkomunikasi dengan sesama ya, dalam suatu sistem bahasa tulis yang sama juga. Dan juga nanti ada yang namanya optical illusion atau ilusi optis mata yang sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Mana di antara karakter analfabet itu yang Anda ingin sertakan itu bergantung kepada siapa nanti Anda merancang typelist tersebut. Mau seberapa banyak itu serah Anda. Yang penting itu ingat lagi prinsipnya adalah mengedepankan yang namanya legibility dan readability. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sampai jumpa.